Oke, baik, saya akan mempresentasikan bagaimana menyelesaikan permasalahan untuk memprediksi, mengestimasi banyaknya transaksi teller dalam satu hari di Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung dengan menggunakan data stok nomor antrian satu orang nasabah. Nah, di sini kita cukup menggunakan satu orang nasabah. Nah, tujuan kita adalah kita akan memberikan rekomendasi untuk mengestimasi biaya menggunakan pembelajaran materi persamaan linear, barisan aritmatika dan statistik. Di sini informasinya adalah di sini penjelasan pelayanan Bank Sumsel Babel Kayu Agung, kantor Bank Sumsel Kayu Agung, organ Kombring Ilir ini melayani nasabah Bank Sumsel untuk membuat rekening baru, setor tunai, penarikan dana simpanan, cek saldo, pengajuan pinjaman, kredit, dan layanan pada produk sosial lainnya. Bank Sumsel Babel ini juga dia ada jam buka dan jam tutup, yaitu diberikan oleh tabel ini. Hari Senin sampai Jumat itu dimulai pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Sabtu Minggu tutup, tidak melayani. Nah, di sini pada jam kerja tersebut teller tersebut pasti ada jam istirahat, yaitu istirahat sholat dan makan siang yang dilakukan oleh pegawai secara bergiliran mereka sehingga terus jalan pelayanan bank ini. Nah, dia menggunakan sistem antrian, menggunakan stok nomor antrian. Stoknya ada dua kode. Kode A untuk antrian teller, kode B untuk CS, customer service. Dalam hal ini kita fokus pada antrian teller kode A. Nah, di sini A52 ya, berikut data A52 stoknya ini gambarnya. Nah, data yang akan kita pilih itu adalah jumlah antriannya ada 15. Waktu antrian yang mulainya itu adalah 12.02.37. Nomor antrian A152 pada hari Senin 4 Desember 2023, jumlah antriannya 15. Nah, di sini ada 4 teller yang melayani nasabahnya untuk bertransaksi di teller. Nah, di sini contohnya adalah ada dia disediakan untuk pemanggilan. Untuk contoh untuk pemanggilan nomor teller yang memanggil dan nomor antrian yang dipanggil. Di sini A141 dipanggil oleh teller 4 itu pada pukul 12.06.25. Nah, di sini adalah dia berupa suatu informasi suara dan gambar di sini di Bank Sumsel Babel itu. Nah, di sini direkam oleh nasabah tersebut. Antrian A141 dipanggil oleh teller 4 pada pukul 12.06.25 detik. A142 oleh teller 2 pada pukul 12.11.28 dan seterusnya sampai A150 pada pukul 12.25.11. Kemudian di sini kita akan berdasarkan data itu kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah bagaimana Anda mengestimasi banyaknya nasabah yang dilayani oleh teller Bank Sumsel dan satu hari berdasarkan informasi yang diberikan ini, yang diberikan tadi. Bagaimana? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, tentu kita harus mempertanyakan pertanyaan kecil yang menuntun untuk menemukan jawaban itu. Yang pertama adalah berapa banyak nasabah yang dilayani oleh teller Bank Sumsel Babel dalam satu hari? Berapa banyak nasabahnya? Dengan menggunakan perkiraan berdasarkan data yang diberikan. Pertanyaan dan solusinya yang kedua, informasi apa saja kira-kira yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan Anda selesaikan tadi. Nah, di sini adalah solusinya. Untuk mengestimasi banyaknya nasabah yang dilayani oleh teller Bank Sumsel Babel dalam satu hari diperlukan informasi sebagai berikut. Ada 3 informasi. Lama waktu pelayanan yang diberikan oleh teller Bank Sumsel Babel, seperti jam buka tutup dan waktu istirahat. Jam buka tutup sudah ada, tapi waktu istirahat ini belum ada. Kalau belum ada, kita perlukan asumsi. Lama pelayanan satu nasabah oleh teller dipengaruhi oleh jenis transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, pelayanan pajak, pembayaran pajak, dan lain-lain. Layanan pelayanan setiap nasabah tidak sama yang menyebabkan perlunya asumsi. Jadi kita perlukan asumsi kalau dia tidak sama. Seperti di sini juga waktu istirahat dan lain-lainnya. Kita perlu.
Nah, apakah informasi yang tersedia mencukupi untuk jawab permasalahan ini? Tuliskan informasi penting. Nah, solusinya informasi yang tersedia tidak mencukupi. Mengapa? Waktu pelayanan setiap nasabah adalah tidak sama. Data pelayanan setiap nasabah tidak teratur. Nah, untuk mengatasi ini kita perlu mengambil asumsi. Ya, asumsi. Kemudian jika tidak mencukupi, bagaimana strategi Anda untuk informasi ini? Yang kita asumsikan agar dia teratur datanya. Kemudian kita buat asumsi. Setelah kita buat dulu data di sini. Nomor antrian, waktu pemanggilan, dan lama transaksi setiap nasabah ini. Nasabah 141 5 menit, 142 3 menit, dan seterusnya. Sehingga A149 2 menit. Jadi dilayani oleh nasabah itu kita melihat hanya di sini jumlah pelayanan atau banyaknya lama pelayanan setiap nasabah, tidak melihat berapa teller Anda saja yang melayani. Kita tidak melihat di sini, kita hanya melihat jumlah berapa banyak pelayanannya. Jadi model ini nanti mungkin memiliki kekurangan, dia tidak melihat berapa pelayanan setiap teller, tapi di sini pelayanan setiap nasabah. Nah, di sini nasabah 1 kita buat kode nasabah 1 yang nomor antrian A141 lamanya 5 menit. Nasabah 2, di sini ada 8 nasabah yang ada 5 menit, 3 menit, 5 menit, 3 menit. Di sini yang paling banyak itu pelayanannya adalah 3 menit ada 2 orang, 5 menit ada 2 orang, 2 menit 1 orang, 1 menit 1 orang, setengah menit ada 7 orang. 2 menit ada 2 orang juga. Nah, di sini kalau menggunakan kata-kata 2,68 menit. Nah, pertanyaan solusi, buat rumus formula yang menyatakan hubungan antara lama pelayanan dan jumlah nasabah. Nah, di sini ada hubungan antara berapa lama waktu pelayanan yang diberikan oleh teller Bank Sumsel, waktu pelayanan setiap nasabah oleh teller, dikali dengan jumlah nasabah yang dilayani. Ini adalah model atau formula yang menyatakan hubungan antara lama pelayanan yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel dengan waktu pelayanan setiap nasabah dan jumlah nasabah yang dilayani. Jadi di sini ada 3 variabel. Jika lama waktu pelayanan nasabah diberikan oleh dalam Sumsel Babel adalah T menit, kita buat kode atau variabel. Waktu pelayanan satu nasabah adalah T menit, T kecil menit, serta jumlah nasabah yang dilayani satu menit adalah N besar nasabah. Maka hubungan ketiga variabel ini adalah T besar sama dengan T kecil dikali N. Atau N sama dengan T dibagi T kecil. T besar dibagi T kecil. Jadi di sini berupa suatu persamaan linier. Di mana T besar ini diketahui, T kecil ini belum diketahui, dicari. N besar ini yang akan dicari. N besar ini akan dicari di variabel. T kecil ini adalah parameter yang bisa diubah-ubah. T besar juga parameter. Jadi kita mencari N. Di sini akan membentuk barisan aritmatika. Di sini ada persamaan linear. Kemudian kita buat asumsi. Asumsi yang pertama adalah buka tutup. Tapi ini diketahui, bukan asumsi. Kan sudah diketahui. Waktu istirahat dan sholat dan makan kita asumsikan 1 jam. Total pelayanan waktu 8 kurang 1, 7 jam. Berarti ini disebut T besar. Nah, sekarang waktu pelayanan setiap nasabah diasumsikan sama dengan mengambil data dari semua data nasabah yang diberikan 2,68 menit. Dibulatkan 3 menit. Jadi pembulatan di sini karena kita ambil yang bulat. Kemudian kita buat simpulan tentang banyak nasabah yang dilayani dengan berdasarkan asumsi tadi. T besar sama dengan T kecil dikali N. Atau N sama dengan T besar dibagi T kecil. T ini 7 jam. 420 menit. T kecil 3 menit. Sehingga N besar 120 bagi 3. 140 nasabah. Jadi kita dengan asumsi tadi kita peroleh 140 nasabah. Kita validasi. Bagaimana apakah kita meyakinkan 140 nasabah? Coba kita ubah asumsinya. 1,5 jam kita asumsikan pertama waktu istirahat. Totalnya 6,5 jam pelayanan. Berarti waktu pelayanan kita ubah tetap. Tidak kita ubah waktu pelayanan. Artinya dengan menggunakan kata-kata tadi setiap nasabah itu layani 3 menit.
Sehingga diperoleh, apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh? Maka di sini 6,5 jam, 190 menit, 3 menit, maka diperoleh 130 nasabah. Simpulan adalah estimasi nasabah yang layani dalam satu hari adalah 130 nasabah berdasarkan asumsi ini. Kemudian kita buat asumsi lagi yang ketiga. Apa kami yakinkan? Kita ubah. Sekarang kita ubah menggunakan waktu pelayanan setiap nasabah itu adalah median menggunakan 2,5 menit setiap nasabah. Jadi di sini dengan menggunakan desimal, satu angka desimal. Validasi, apa yang terjadi dengan menggunakan ini? Dengan 2,5 menit setiap nasabah. 150 nasabah, 56 nasabah. Nah, jadi dengan 3 asumsi tadi kita menyimpulkan bahwa ada 3 kemungkinan dengan mengubah asumsi dia berkisar antara 130 dan 156 nasabah di sini dengan konsep rata-rata, median dan persamaan linier. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan banyak data ini dengan asumsi-asumsi. Terima kasih. Jadi tugas Anda sekarang adalah mengerjakan tugas pada LKPD yang sudah diberikan sesuai dengan langkah pada video ini. Dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian berdasarkan video ini. Terima kasih, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.